Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian semua setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri? Apakah masih suram? Gak bisa mudik? Sendokir ae di kosan? Gak apa-apa lah ya, yang penting bisa mukbang rengginang di Kalengkong cuan. Kalau enggak, ya minimal gak main petasan, itu juga lebih baik lah. Pada kesempatan kali ini, Sakahayang akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang lagi-lagi cukup mengerikan. Film ini berjudul Why 2019. Kenapa kok judulnya Why? Ya nggak tahu, sutradaranya aja pengen judulnya itu kali. Lagian, Why adalah 3 huruf yang bermakna luas. Coba aja kalian tanya pacar lu yang lagi ngambek. Neneng, why? Pasti doi jawab, pikir aja sendiri. Dah lah. Sakahayang gak bakalan bocorin plotnya di awal, biar surprise aja gitu. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, gak ada salahnya subrek aja ya, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang perawat bule yang baru pulang bekerja jam 2:30 pagi. Terlihat ia sedang menelpon temannya. Di dalam percakapannya terdengar mereka sedang membicarakan cowok yang akan di-PDKT-in sama si perawat itu. Bahkan dalam rencananya mereka akan mengajak si cowok untuk bermalam di rumahnya. Terlihat dari kamera CCTV, suasana begitu sepi di dalam parkiran. Hingga ketika ia masuk mobil, tiba-tiba seseorang yang misterius menggorok leher perawat tersebut sampai modar. Namun uniknya, CCTV tak mampu merekam aksi kejahatan tersebut dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan film Why alias Kunaon pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke sebuah hunian di tepi pantai dan tertulis kisah ini diangkat dari kisah nyata. Walau alam ya. Terlihat seorang wanita bernama Black sedang sibuk mengerjakan pekerjaan online-nya. Namun ia terlihat sangat stres. Hingga datanglah kekasihnya dengan perawakan yang jauh lebih tua dan bisa dibilang om-om yang hampir expired bernama Jack. Ia yang berprofesi sebagai dokter berusaha membuat rileks pacarnya dengan mengajaknya untuk rehat sejenak dari pekerjaannya dan pergi bersamanya malam mingguan di villa milik keluarga Jack di kawasan Northdale. Tentu saja Black menyetujuinya karena di sana ia bisa party abok dan merelekskan pikiran berduaan bersama si AA. Kemudian Jack pun mencoba memberikan sentuhan relaksasi kepada Black. Dengan cara apa? Apalagi kalau bukan peradukan gabrut. Di tempat lain, di sebuah tempat camping ceria, di mana terlihat cuman ada satu tenda yang berdiri di tengah hutan. Dan anehnya, kok tenda itu gubag-gibeg bergetar? Udah pasti, di dalam tenda itu tak lain adalah sepasang muda-mudi yang lagi sibuk beradu gabrut dengan ah-ahan yang sangat nyaring memecah keheningan malam. Hingga ketika mereka sedang asyik, tiba-tiba terdengar suara aneh. Sontak mereka pun kaget dan berhenti sejenak. Tapi dirasa nggak ada apa-apa, mereka pun lanjut. Namun suara itu kembali terdengar. Dirasa ada sesuatu yang aneh, si cewek pun bilang, "Aa, cek dulu atuh." Lalu tiba-tiba kampak kopet tepat menghujam kepala mesum si cowok. Tak cuman itu, mereka pun dicincang dari luar secara membabi buta menggunakan kampak kopet yang kita tahu lebih tajam dari bacotan emak-emak. Hingga beberapa saat kemudian, tenda gabrut sudah luluh lantah. Namun terlihat si cewek masih bisa bertahan dengan luka kampak di sekujur tubuhnya. Akan tetapi, si kopet misterius itu kembali dan bersiap dengan fatality-nya. Si cewek yang pasrah pun hanya berkata, "Why?" Tapi mana mungkin dijawab. Lalu tiba-tiba kepalanya pun putus dan diambil si kopet misterius. Azab ngaduk di hutan, semoga dari kejadian mereka dan kehilapan yang selalu mereka lakukan bisa kita jadikan pelajaran. Di keesokan harinya, terlihat Black sedang OTW menuju villa milik kekasihnya itu. Lalu tiba-tiba, bosnya nelpon dan bertanya kenapa ia nggak masuk gawe. Black pun menjelaskan niatannya untuk rehat dulu sejenak, dan karena si Black anak emas perusahaan, ia pun diizinkan. Lagu santuy pun menemani perjalanan Black. Lalu voice note dari pacarnya masuk.
Ia berkata bahwa kunci villa ada di bawah pot dan ia sedang ada kerjaan yang harus dibereskan dulu. Biar besok malam kita bisa indahoy sepuasnya. Jadi malam ini Black sendiri dulu di villa itu. Mendengar hal tersebut, Black pun fine-fine aja, nyantui dulu lur. Tapi di tempat lain ternyata sang psikopat yang berkepala botak sedang santuy sarapan sereal. Tapi ternyata rumah itu bukan rumah miliknya, melainkan rumah dari korbannya. Mengerikan sekali, si korban dibunuh dan kulit wajahnya diambil guna dijadikan topeng untuk menutupi muka gantengnya. Singkat cerita, Black yang kecapean memutuskan beristirahat dulu di Ojon Mart. Namun ia melihat ada seorang wanita hobo yang sedang mencari tumpangan. Black pun kepikiran untuk mengajaknya. Namun gak jadi deh, ia pun langsung masuk aja ke Ojon Mart. Kalau gua sih kayaknya mau langsung diajak aja gitu ya. Di dalam, ia pun mencari minuman abok kualitas good kepada penjaga toko. Dan setelah ia mendapatkannya, Black pun ditanya mau kemana. Black pun menjawab, "Itu saya mau liburan ke villa di daerah Northdale." Tapi tiba-tiba mendengar tempat tersebut si penjaga toko pun kaget. Ia seperti mengetahui sesuatu di tempat itu. Ia pun memperingatkan Black untuk berhati-hati saja di sana. Black pun keheranan apa maksudnya. Lalu ketika Black akan melanjutkan perjalanan, ia pun kepikiran mau ngajak si wanita hobo untuk pergi bersamanya. Ya mungkin si Black agak takut setelah mendengar kabar tadi. Namun ternyata si wanita itu sudah menghilang. Mungkin doi udah diajak orang lain. Kemudian Black pun melanjutkan perjalanan. Singkat waktu, Black pun sampai di villa pacarnya. Namun ia keheranan karena tiba-tiba pintunya sudah terbuka. Ia pun gelisah takut ada seseorang yang masuk. Black pun memeriksanya. Karena ia tidak menemukan apapun, ia pun curiga apa mungkin pintunya rusak ya. Sudahlah, bisa aja pintunya rusak dan ia pun nyantui lagi sambil membereskan barang bawaannya. Akan tetapi, si psikopat bertopeng kulit manusia sedang memperhatikannya. Singkat waktu, malam pun tiba. Black lagi nyantui sambil membaca buku ditemani segelas amer berkualitas prima. Tapi tiba-tiba ia merasa kaget dengan suara yang berada di luar rumah. Ia pun memeriksanya. Tapi tidak ada apa-apa. Dirasa ada yang aneh, ia pun segera mengunci semua pintu dan mematikan lampu. Dan kini Black pun tertidur. Edan sekali ya bun, entah dari mana si psikopat itu tiba-tiba berada di dalam rumah. Dan ketika Black merasakan ada yang aneh, gelo, sakti sekali. Tiba-tiba aja si psikopat itu udah hilang. Ilmu Noob Saibot ini mah kayaknya. Di keesokan harinya, di polsek setempat, seorang kapolsek tua mendapat laporan banyaknya kasus orang hilang yang berada di sekitaran Northdale. Dan yang terakhir ialah hilangnya sepasang muda-mudi yang lagi camping di tempat itu. Masih ingat kan? Mereka pun akan menyelidiki kasus tersebut. Kembali kepada Black, ia yang baru bangun polor terlihat sedang menikmati keindahan alam di villa itu. Tuh kan indah kalau siang mah. Gua juga pengen punya tempat begituan, tapi takut psikopat Lalu, Black yang gabut berencana untuk jalan-jalan menikmati suasana pagi. Ia pun prepare dan pergi. Namun tanpa ia tahu, psikopat terus mengintai Black. Di sisi lain, akhirnya Jack sudah beres dari pekerjaannya dan ia akan langsung menuju ke villa tempat Black berada. Dengan menyiapkan cincin kawin, Jack ternyata akan melamarnya di sana. So sweet kali ya. Sedangkan si Black lagi nyantui sambil udut di pinggir sungai. Dan setelah ia selesai, Black pun segera pulang. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara-suara aneh di dalam hutan.
Ia pun merasa seperti selalu diikuti seseorang. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menimpuknya. Dirasa ini udah nggak beres, ia pun lari ngabret seedan-edannya. Betapa kagetnya Black ketika melihat banyak hewan yang mati tergantung di atas pohon. Ia pun kabur dengan sangat ripuh sampai-sampai HP dan tasnya ketinggalan. Kemudian ia pun mencoba meminta tolong kepada rumah-rumah yang lain, namun tidak ada jawaban. Sedangkan apa gua bilang, psikopat mah cepat. Doi udah nyantui di balik tembok. Dan ternyata, apakah kalian masih ingat sama wanita cantik yang minta tumpangan? Ternyata Doi udah disiksa psikopat dengan mata yang tercongkel. Wait, apa wanita itu diajak seseorang ke villa dan menjadi buruan psikopat? Nggak diceritakan sih, kita cuman bisa menduga-duga saja. Kembali ke Black, ia pun segera beres-beres dan memutuskan untuk kabur dari villa itu. Dan ternyata mesin mobil nggak bisa dihidupkan. Mungkin saja aki mobilnya dah dipreteli psikopat. Dalam keadaan panik, tiba-tiba edan sekali. Secepat kilat, psikopat itu sudah berdiri di belakang mobil. Black pun panik dan lari ke dalam rumah. Di saat yang bersamaan, Jack menelpon Black. Namun ternyata psikopat sudah memulung HP Black. Jelas saja gak bakalan dijawab, dan ia pun menghancurkan HP tersebut. Jack yang keheranan pun mulai merasa khawatir dengan nasib pacarnya. Hingga waktu maghrib pun menjelang, Jack yang masih dalam perjalanan mempunyai ide untuk menghubungi polsek setempat. Dan ternyata si Kapolsek sendiri yang mengangkatnya. Ia pun menceritakan kejadian yang ia alami dan meminta sheriff setempat memeriksa ke villa keluarganya. Dan ketika Jack memberitahu bahwa villa itu berada di Northdale, seketika para polisi pun menyuruh timnya untuk segera mengecek ke TKP. Kembali ke Black, ia yang bersembunyi kembali mengecek keadaan. Dan ternyata psikopat itu masih istiqomah menjugruk berdiri di tempat yang sama. Uyuhan gak pegel gitu, edan sekali. Dirasa ini gak bakalan bener, Black pun mempersiapkan alat untuk perlawanan dengan memanaskan air dan juga memanaskan solderan. Ia pun mencabut gantungan handuk untuk digunakan sebagai pentungan. Lalu Black pun bersembunyi. Dirasa nggak bakalan bener kalau diam terus di sana, ia pun berusaha mengendap-endap keluar rumah. Dan akhirnya Black berhasil mengecoh psikopat itu dan bersembunyi di balik pohon. Kemudian Black pun bingung harus bagaimana. Lalu tiba-tiba terdengar suara klakson mobil di depan rumahnya. Dan ternyata Jack pacarnya sudah sampai di villa tersebut. Black pun khawatir dan berusaha memperingatkannya. Adegan mubui selalu terjadi. Dan alhasil pentungannya hilang. Ia pun kembali memperingatkan Jack. Tapi si Jack kok nggak nyaut-nyaut dan stay aja di mobil. Black pun berlari masuk ke dalam mobil Jack. Kemudian betapa kagetnya, ternyata Jack sudah modar. Lalu tiba-tiba Black pun gak tahu harus bagaimana. Si AA udah mokad. Di sisi lain, sheriff yang bertugas pun sedang OTW ke arah villa. Namun bodohnya, kenapa coba mesti solo? Sok gege parah, emak-emak pula. Si Kapolsek pun mewanti-wanti untuk selalu mengabarinya jika dirasa request backup. Kembali kepada Black, ia yang sedang panik parah nggak tahu harus bagaimana lagi. Ia berpikir apakah dirinya akan modar malam ini juga. Ia pun mencoba kokorotak, siapa tahu ada senjata. Dan akhirnya ia mendapatkan palutor versi light untuk mencoba mempertahankan dirinya. Black pun memberanikan diri untuk mengecek sekitar rumah. Lalu
Psikopat mah kuat dengan mudah menganiaya Black. Tapi untung saja air mendidih sudah siap. Psikopat pun harus merasakan nikmatnya cuci muka pakai air mendidih. Black pun kabur keluar rumah dan bersembunyi. Namun psikopat yang kuat edan masih dengan gigih mencari keberadaan Black. Di sisi lain, si Sheriff emak dengan berani-beraninya solo ranked sampai di villa tersebut. Namun ia buta map. Doi nggak ngeh mayat Jack yang terkapar di dalam mobil. Dan ia hanya fokus menggedor-gedor rumah. Di saat bersamaan, Black yang masih mengendap-endap melihat cahaya senter dari si emak Sheriff. Namun ketika ia akan berteriak, sambil dibekam, pisau tajam menusuk perut Black sampai pingsan. Akhirnya Black pun tersadar dan ia yang terikat di batu menemukan si AA Jack sudah tergantung di pohon bersama sekumpulan hewan-hewan. Black pun dilempar kepala Bondon yang tempo hari ia penggal. Dalam tangisannya, ia pun pasrah akan hidupnya. Ia pun cuma berkata lemas di depan psikopat berkampak kopet yang sudah siap membacoknya. Ia pun berkata, "Why, kunaon?" Seperti biasa, psikopat gak bakalan pernah jawab. Untung saja, pegawai toko Ojon Mart yang memang dari siang khawatir akan keselamatan Black tiba tepat pada waktunya. Ia pun datang bersama si emak Sheriff dan menolong Black. Terlihat psikopat itu terkapar tak berdaya. Tapi tiba-tiba, what the fuck? Emang sakti sih, gila. Psikopat itu tiba-tiba ngilang. Wah, gaib anjir. Dirasa situasi gak bakalan bener, emak Sheriff pun mengajak mereka untuk segera pergi dari hutan tersebut. 1 tahun kemudian, Black kembali bekerja seperti biasanya. Dan ia masih teringat akan kejadian yang menjadikan dirinya trauma yang mendalam. Di tengah kesuksesan perusahaan, ia hanya termenung. Kemudian, untung saja itu semua hanya mimpi. Dan memang Black masih mengalami trauma tersebut. Lalu scene beralih ke tempat lain. Terlihat pasangan suami istri ini menitipkan anaknya kepada seorang cewek cantik karena mereka mau in the hoy semalaman. Namun ketika malam sudah larut, sang anak pun bangun dan memberitahu di kamarnya ada sosok yang aneh. Si cewek pun menenangkannya dan membawa anak itu untuk tidur lagi. Gak ada yang aneh kan, kata si cewek. Namun si anak bilang, kalau itu naon. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Cukup menegangkan sekali bukan? Sesuai judulnya yaitu Why, psikopat itu emang gak dijelasin kenapa ia membunuh orang-orang seperti itu. Paling enggak jawabannya pasti gini, pikir aja sendiri. Seperti biasa kalau lu nanya pacar lu yang lagi ngambek, jawabnya pasti gitu kan. Ya udah, gua mikir nih, mungkin saja psikopat itu membunuh orang-orang yang akan melakukan tindakan maksiat di daerah Northdale, seperti kasus suster di awal scene. Lalu tenda bergetar, kemudian si wanita hobo yang mungkin aja diajak om-om esangan ke villa itu. Lalu si Black yang akan in the hoy bersama pacarnya di villa tersebut. Tapi anehnya, perpindahan psikopat yang kesana kemari lalu lalang bisa cepet gitu ya. Hiraishi no Jutsu kah? Lah terserahlah. Atau mungkin cuman iseng aja, gak ada yang tahu. IMDb untuk film ini adalah 4,1, namun menurut Sakahayang cocok diberi nilai 5,0. Karena memang cukup menegangkan. Tegang apa aja lah itu mah terserah kalian. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Why 2019. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.